Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di arena di tempat ini yang sejuk ini dalam rangka kegiatan Indonesiana Seminar Silek. Salam yang kita sampaikan kepada arwah yang besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala BPMB Sumatera Barat beserta Ibu Makati Buya Bu Silek yang hadir pada pagi hari ini dari komunitas-komunitas Silek yang diundang kalau tidak salah 16 yang ada di sekitar kita ini. Kemudian Nenek Mama alim ulama Bunda Kandang yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sesi pertama ini itu nanti kita sampai jam sholat zuhur, nanti kita lanjutkan dengan sesi kedua. Untuk sesi pertama ini ada 3 narasumber nanti yang berbicara dengan tema yang berbeda. Kami sebelum itu kami sampaikan Silek ini sebetulnya itu sudah menjadi roh dalam kehidupan adat dan budaya Minangkabau. Dulunya sampai sekarang orang selalu belajar Silek. Silek itu tidak lagi menjadi bela diri yang mempertahankan tubuh, tapi di situ ada filosofi lebih mendalam. Bahkan dalam beberapa kajian itu Silek dikaitkan dengan persoalan kesehatan gitu. Nanti Buya lebih kami minta nanti Buya lebih memaparkan tentang Silek bagaimana dengan hubungannya dengan kesehatan. Jadi perihal Silek ini tuh Silek Nenek Mama alim ulama yang lebih tahu sebetulnya dia tidak merangkai antara ikatan manusia dengan manusia, tapi juga ikatan yang ke atas sebetulnya gitu, dengan manusia dengan Tuhan. Rangkaian itulah membuat filosofi dari Silek itu sendiri. Ini nanti akan dipaparkan kita minta nanti kepada Makati untuk melihat posisi itu, filosofi Silek Minangkabau itu sebetulnya seperti apa. Ini nanti kami minta. Kemudian ada yang ketiga dari Pak Suarman, Kepala BPNB, nanti melihat posisi apa sebetulnya kebijakan BPNB Sumatera Barat terhadap pelestarian Silek Minangkabau yang selama ini dilakukan. Karena apa? Peran pemerintah itu tidak bisa kita lepaskan dalam pelestarian Silek Minangkabau itu sendiri. Peran pemerintah itu menjadi bagian terpenting dalam pelestarian kesenian, bela diri, kemudian olahraga tradisional, khususnya Silek Minangkabau gitu. Ini posisi 3 narasumber ini nanti akan memaparkan kepada kita bersama. Karena ini saya lihat ada 3 narasumber, kita minta memaparkan isi pokok pikiran 3 narasumber, nanti baru kita diskusi lebih lanjut. Untuk itu kami minta kepada yang pertama Pak Dr. Suarman, kemudian nanti kita lanjutkan dengan Makati, dan terakhir nanti tentang persoalan Silek dalam perspektif kesehatan. Silek sehat kalau kita rujuk secara temanya gitu, yang akan disampaikan oleh Buya Luhar dan Buya. Kita tahu beliau ini mama kita ini Makati tidak asing bagi kita bersama. Kalau Buya itu banyak menulis buku tentang Silek dikaitkan dengan perspektif kesehatan. Itu kami persilakan Pak Dr. Suarman
kemudian nanti dilanjutkan dengan Makati, terakhir nanti kepada Buya, dan terakhir sekali baru kita diskusi. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesempatan ini mohon izin kami tak remaja niti beranang, remaja ruang dagang, tak maaf pembok Makati, Buya, tujuh sile, pimpin sasaran. Udah dulu sih kok udah Herman gua. Nah, jadi alhamdulillah, terima kasih dah dari datang sebelum. Kami menekankan pembicaraan itu bahwa caranya kebijakan BPNB untuk pelestarian sile. Yang pertama, BPNB itu melakukan pengkajian. Karena kajian itu dasar gitu. Satu catatan, satu bentuk tulisan jauh lebih berarti daripada 1000 ingatan. Itulah. Terima kasih awak ke Buya melakukan pengkajian. Begitu juga di BPNB melakukan pengkajian. Kalau pokoknya diingi-ingi ini bisa lupa. Kalau nggak ditulis hanya itu abadi itu. Makanya penulis itu tidak pernah mati. Walaupun dasarnya nggak ada di dunia ini kan. Karena tulis duit. Nah, itu. Jadi yang pertama itu kami dari BPNB itu melakukan pengkajian. Itu kami itu banyak bertanya ke orang-orang yang paham tentu. Kalau salah satunya Makati, Buya, itu itu pasti ada bos-bos Buya. Sudah itu sudah pengkajian, kami melakukan dialog, kita memecahkan masalah sile alkohol, ke depannya segala macam, dia orang-orang itu sile, pimpinan sasaran, orang-orang yang bertalenta memahami sile, untuk Makati, semacam Buya gitu. Yang ketiga pendokumentasian ke perekaman, baik foto maupun divideokan. Karena apa? Kalau nggak ada itu kita lakukan, kita takut kehilangan jejak gitu. Kehilangan jejak. Nah, setelah kami melakukan pengkajian dari BPNB, menghimpun juga kajian-kajian lain, dibaca secara mendalam, nampaknya harus ada gerakan ke depan tuh. Nah, perlu kita lakukan bersama-sama. Pertama, untuk melestarikan dan memajukan sile Minangkabau ikon kini kok harus kita terobos dan baru lain. Harus ada keterlibatan lintas dinas baik di tingkat provinsi, kota dan kabupaten. Kalau dapat ikut tolong disuarakan lah sama-sama. Sebab selama kok kadang-kadang kan sasaran berjalan sendiri-sendiri. Nah, harus ada itu. Sampai pilar pelestarian budaya itu sebagainya. Jadi nomor satu, pertama perlindungan, yang kedua pengembangan, yang ketiga pemanfaatan, yang keempat pembinaan. Pembinaan kok harus satu dari pemerintah, magi fasilitasi, magi bantu mana, mengembangkan SDM-nya, mengembangkan sasarannya. Nah itu nomor. Jadi lintas dinas umpama sile awak harus ada diplomasi, publikasi, isikola tugasnya Kominfo juga mulai menghasilkan melalui informasi untuk mempublish sile awak yang benar-benar dipublish tidak hanya di tingkat Indonesia Asia Tenggara tapi tingkat dunia. Sebab berbicara dunia online itulah berbicara jangkauannya dunia, tidak mengenai lintas batas. Nah, jadi Kominfo, kaum milenial dengan para wartawan semacam lah harus duduk bersama, membantu dinas bidang kebudayaan. Nah, kaitannya nanti keterlibatan kajian masing-masing risiko dengan sile itulah harusnya turun tangan dinas kesehatan. Karena berbicara sile tidak sekedar basile, tapi berbicara sile berhubungan dengan kesehatan jasmania, batinnya, dan pengobatan
ada di sasaran sini. Ambo tuh tahu mana rumah kati cerita kamu. Ambo banyak beraja ke beliau. Karena jadi kalau ikut makan digerakkan oleh sasaran-sasaran silik di kampung-kampung mengangkat obat-obatan. Nah, di situ turunnya dinas kesehatan. Ba'a takaran memberikan selama kajian medisnya ba'a. Nah, kemudian diproduksi oleh itu. Agar itu menjadi sumber mata pencarian, sumber untuk penyihatan masyarakat, dan sumber pengangkatan citra Minang di mata dunia. Kau berubah lalu damai. Nah, itu salah satu itu. Untuk berubah ke lalu keterlibatan dinas kesehatan. Tadi Kominfo, kemudian dinas sosial. Lah seharusnya turun tangan untuk mengkoordinir organisasi sasaran silik. Harus satu program sebaiknya. Jadi ingat kalau dinas kebudayaan saja, tapi dinas kebudayaan itu harus tetap sinergi dengan dinas lain. Nah itu. Jadi kini mulai bergerak silik, tetapi ada kaitannya segala macam dengan tadi itu disampaikan terhadap produk-produk pakaian silik kan khas tuh. Nah, acaranya akan berhubungan dengan pakaian sehari-hari silik sesuai dengan kelokalan masing-masing. Itu bisa diangkat perdagangan dan industri untuk menggandeng sasaran-sasaran. Nah itu. Nah jadi dinas bidang kebudayaan memang di kebudayaan ini sebagai yang pertama, tetapi harus mengakomodir sinergitas dengan lintas dinas. Nah itu jadi itu diharapkan ke depan nanti kalau ingin ketemu rencana nanti BPNB itu mengadukan duduk bersama balik mau di agam dulu ya mau di agam dulu acara kita mengembangkan itu supaya pemberdayaan para pelaku silik mulai dari silik sampai kepada anak didiknya itu bisa berperan. Di samping memupuk keberbagian kemenangan awak dari bersumber dari tata nilai silik, udah kita bergerak di bidang lainnya bisa. Saya pun nak bilang sama. Selanjutnya silik itu tidak hanya kita meneruskan tradisi, tapi dunia kini, zaman kini kalau nanti awak harus melakukan pengayaan silik. Jadi 3 konsep dasar kehidupan manusia. Pertama, manusia mempunyai kebutuhan dengan sesama manusia, mempunyai kebutuhan dengan alam lingkungan, mempunyai kebutuhan dengan kebutuhan rohani, berhubungan dengan Allah. Makanya manusia berhubungan dengan alam, berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan Allah. Di situ hakikatnya dan lahirnya silik itu. Nah, bagaimana kita untuk mengembangkan gerakan-gerakan sebagai contoh segala macam. Silik adalah banyak kontribusi penerbangan sebenarnya dilakukan oleh pihak lain seniman. Contoh silik untuk Anda ya ada unsur silik. Tarian-tarian apa lagi? Tarian Minang banyak unsur silik. Bahkan di gerakan-gerakan tarian lagu-lagu lah banyak silik masuk tarian-tarian itu. Jadi untuk kita datang kok lah patut lepuluh silik awak ke di pengayaan. Sebab apabila sebut tadi berhubungan dengan alam tak kambang jadi guru. Orang tua-tua dulu tua silik itu mencari hari ini bercakapnya lahir di silik. Mencari guru itu lahir di silik. Kok bisa dia mencari keadaan-keadaan yang lain. Nah, beradaptasi dengan lingkungan ternyata memberikan inspirasi memberikan silik. Nah, jadi itu di pengayaan. Nah, itu Pak Indri Yusuf itu dengan kawan-kawan. Jadi lah perlu pengayaan. Kenapa? Kalau kita tradisi itu tidak boleh hilang, tapi pengayaan harus kita lakukan supaya kita makin dikenal dunia dan kita mungkin ada semacam pengayaan atau pengembangan silik itu ke arah yang lebih ke arah kualitas maupun ke arah kuantitas jumlah. Nah itu, jadi mempunyai milik banyak bertambah kawasan itu. Nah, terkait dengan hal itu, itu diperlukan diplomasi silik. Diplomasi silik tetapi tidak sekedar hanya publikasi, tapi pengemasan silik di dalam animasi. Nah itu. Tapi kok anak muda kok jago-jago kok online udah digital dunia teknologi lah patut mengembangkan itu.
dibuat komik silek. Itu bisa bahan ajar di sekolah. Nah, komik silek, itu kan bisa. Ini pengembangan seharusnya. Tetapi ini memang perlu, makati Pak Buya, itu memang perlu dukungan dari dinas terkait, tolong sampaikan nanti supaya duduk bersama kali ya. Kalau panjang umum atau muko, duduk bersama Pak merancang kita, supaya ada keterlibatan lintas dinas gitu semacam. Kalau berhubungan dengan animasi ini bisa ke Disnaker. Disnaker kan ada bidang itu untuk melahirkan namun komunitas film dan anak-anak sasaran sih. Nah kan gitu. Jadi ada pengembangan kita lakukan. Komik bisa. Nah kemudian apa lagi? Kalau mau membuat vlog silek, tidak masalah. Tidak masalah. Apa itu sileknya? Kalau tekalam, apa bentuk silek tekalam. Nah itu artinya silek ini kayak jurang kau nak mengukur. Padahal ini lagi biasa, tapi kalau di dalamnya hakikat luar biasa. Artinya dalam silek luar biasa. Nah kayak gitu. Yang selanjutnya ada pemikiran-pemikiran yang sebaiknya di lokus-lokus pariwisata grup silek ikut mengamankan lokus-lokus. Nah di situ duduk bersama dinas bidang kebudayaan, pariwisata, kemudian sasaran silek. Caranya dari samping kita memasarkan obat-obatan, makanan dan segala macam. Gitu. Nah jadi itu bisa berkembang di situ. Yang kedepannya, ini mohon maaf, ambo ketua silek, ke guru-guru silek, mohon maaf ambo, supaya anak cucu awak bisa indah kehilangan jajak silek, lah harus banget dibuat standarisasi setiap aliran silek mana. Perlu selama itu. Sebenarnya harus ini, sumber dikenal orang itu berkat jasa para penulis pada tua Hamka, macam Nasir dan segala macam itu mengajarnya itu karena bahasa mereka, bukan orang luar mengenal kita. Tetapi kaitannya tadi kenapa diperlukan pembuatan standarisasi silek, ada aliran silek yang ada itu supaya anak cucu punya pegangan. Yang kedua, mau sampaikan maaf sekali lagi. Anak cucu ini kan hanya cenderung mempelajari gerakan supaya bagaimana timbul rasa cinta anak-anak awak, anak-anak cucu awak ke silek itu lah harus diperkenalkan mana sejarahnya, muatan nilainya apa, kemudian falsafahnya itu apa, supaya bagaimana keberbagian orang ke silek kalau diajarkan itu tadi lah setagi sebelumnya. Nah itu jadi Iko perlu didudukan bersama juga dinas bidang kebudayaan terkait, kemudian dinas pendidikan. Nah itu makanya ya, jadi perlu kami itu nanti. Nah jadi berikutnya memang itu perlu kita mengemasnya itu dalam bentuk standarisasi, kemudian pengayaan. Yang terakhir Anda sampaikan, memang kita harus bersama-sama untuk bapak caranya sasaran silek awakku makin maju, memang perlu pendekatan yang perlu turun tangan lintas dinas tadi. Lintas dinas tentu digawangi oleh dinas kebudayaan provinsi, dinas kebudayaan kota dan kabupaten. Nah kami dari BPNB sebagai UPT Dikin kebudayaan Kemendikbud tentu mendukung itu. Banyak kaitan-kaitannya di silek. Boleh dikecek nih dari lahir sampai mati itu sebenarnya warna dari pasapah dalam silek itu. Kalau itu digali, indah akan cukup dapat tuh. Nah itulah itu kita berharap semoga ini nanti pemikiran baru, terobosan, inspirasi, gagasan untuk bagaimana kita membuat kegiatan-kegiatan yang baru, memperkaya kita lama untuk memajukan silek Sumatera Barat ini. Untuk sementara itu dari Ambo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini,
sudah kita dengarkan tadi paparan dari Pak Suarman, Kepala BPNB Sumatera Barat, tentang kebijakan BPNB Sumatera Barat dalam pesta dan selek Minangkabau. Nanti kita diskusi lebih lanjut punya waktu. Kemudian kita minta kepada Makatik untuk menyampaikan materinya kepada kita bersama tentang filosofi silek Minangkabau. Pada Makatik yang persilakan dengan selama. Mohon izin saya mini saya. Oke. Kue ko lang dari makan bawah lebih dulu ya. Silakan Bapak Ibu, kue yang ada di hadapan kiranya untuk di silakan. Makan lah Pak. Sa mini saya dinya di dapur Ay, aja. kurang tu ama kung mau maparate ano yun ako lang.